Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Logok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Garut Selatan, Jawa Barat, Indonesia. Hidup, hidup, Jenong lah, sok lah, hidup, 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 hidup. Oke, jadi di video kali ini yang akan saya bahas adalah begini, ada pertanyaan kemarin, tetapi saya juga lupa untuk menulisnya dan juga lupa untuk mengingatnya. Anjir, ingat namanya, lupa rasanya, tah gitu cenah. Begini katanya teh cenah bagaimana cenah rawatan setelah saya nolkan IF-nya selama 2 minggu. Anjir, nggak nolkan IF selama 2 minggu. Untung aja itu burung tidak nyilet ya, tidak sakit juga. Setelah saya nolkan IF-nya 2 minggu, bagaimana dengan porsi mandi dan juga jemurnya? Bagaimana cenong rawatannya? Oke, kita akan membahasnya ya, Bebek. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana rawatan setelah dinolkan IF-nya. Cenong asa barareng mun pung abi teh asa ngagenutan. Jadi setelah kita nolkan IF-nya, rawatan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Semisal kalau saya ya menolkan IF itu tidak terlalu lama, Kang, karena kalau terlalu lama juga takutnya ini hanya ketakutan saja dikarenakan situasi dan kondisi atau imunitas si burung itu tidak kondusif ya. Jadi tidak kadang tidak stabil, kadang tidak seiringan, kadang tidak sejalur dengan apa yang kita inginkan. Jadi kalau saya itu menolkan IF itu paling lama itu 1 minggu dan paling sebentarnya itu 3 hari ya, nggak sampai ke 2 minggu kalau saya itu ya biasanya, karena sebenarnya ilmu mengenalkan IF itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman purbakala. Mungkin sekarang naik lagi karena ada yang membawakannya, yaitu Kang DRK Channel kalau nggak salah ya. Itu mulailah naik lagi tentang pembahasan pengenalan IF. Pengenalan IF itu dilakukan pada burung-burung yang obesitas, pada burung-burung yang macet bunyi, pada burung-burung yang malas bunyi, pada burung-burung yang susah sekali naik emosi, pada burung yang susah sekali diatur. Nah, balik dari hormon ya, naik turun emosi dan birahinya, dan juga burungnya itu burung pokoknya mah burung susah, pokoknya mah burung macet bunyi. Nah, seperti itu. Setelah dinolkan IF-nya, setelah 1 minggu atau 3 hari kita nolkan IF-nya, rawatan selanjutnya adalah seperti ini. Pengembunan seperti biasa. Pengembunan itu bagus untuk burung, baik itu burung kicauan maupun burung lombaan, burung gantangan, burung kontes. Itu bagus sebenarnya untuk pengembunan itu. Cuma pengembunan itu terbagi ke dalam 2 hal. Di sini katanya burungnya itu tipe panas. Burung tipe panas itu mau tipe dingin juga. Tipe panas enjoy aja mau diembun. Kalau tipe dingin itu kita kadang melihat cuaca. Kalau cuaca musim hujan seperti ini jangan terlalu sering diembun karena akan ada penurunan suhu. Bagaimana ciri-cirinya burung kita itu jangan diembun? Biasanya burung yang jangan diembun itu burung-burung dengan kategori kurang emosi. Kurang emosi itu gacor, cuma gacornya itu kurang ngotot. Atau gacornya itu ya kurang emosi lah gimana. Dan biasanya kalau burung-burung yang kurang emosi itu terindikasi dengan ngembang-ngembangin bulu biasanya mah ya Kang. Bukan ngembangin bulu berarti ngembangin bulu banget, bukan, tapi sepertinya dia itu ngembang-ngembang karena kurang kehangatan ya, seperti itu biasanya. Dan kalau saya untuk burung murai, burung anis, burung cendet ya, burung cendet biasanya kalau melung, kalau ngebalon, kalau ngembang bulu biasanya saya itu menjemurnya. Itu nanti bulunya akan singset lagi, akan ramping lagi karena itu kekurangan emosi. Yang di sini yang ditanyakan adalah bagaimana cara bagaimana cara mandi dan jemurnya. Mandinya bagaimana? Pertama-tama treatment pagi-pagi kita mengembunkannya. Pengembunan dari jam 5 sampai ke jam 6. Setelah diembun barulah kita memberikan pakan. Kita berikan pakannya itu jangkriknya kita itu mulai dari yang terendah, settingan terendah biasanya untuk murai batu yang sudah merah dada, biasanya itu settingan terendahnya itu di 3 jangkrik aja. 3 pagi 3 sore itu untuk settingan jangkrik terendah itu biasanya yang kita berikan. Biasanya kalau tertinggi saya itu paling tinggi itu 15 saja. Itu sudah settingan burung tertinggi, itu settingan burung-burung kalau dia itu sedang dokor atau dia itu sedang habis mabung. Nah, seperti itu. Jangkrik 3 saja. Kalau untuk mandi kita lihat aja burungnya, Kang.
kita lihat aja untuk setelah diberikan IF ya, jam 6 atau jam 6 lebih 30 kita kasih IF itu jam 6 itu ya, matahari sedang naik ke atas, itu bagus untuk menaikkan emosinya. Jadi kalau saya itu masih di proses fase pengembunan, proses masih di ablag di luar ruangan. Jam 6 itu, jam 6.30 itu masih di luar ruangan, masih di proses di ablag ya, di luar. Setelah kita kasih pakan jam setengah 7, biasanya saya memberi pakannya itu 3 pagi 3 sore. Lalu kita jemur. Untuk penjemuran awal-awal kita jemur saja di penjemuran paling untuk burung kategori tipe panas seperti itu, saya menjemurnya di 15 menit dulu. Untuk penjemurannya nanti kita lihat ke depannya, kita kan masih dalam tahap pemantauan ini. Untuk burung yang habis dinolkan IF-nya itu kita pantau kurang apa, yang kurangnya emosinya atau birahinya. Jadi untuk jadwal mandi kita belum bisa menentukan, jadwal jemur maksudnya teh punten sekilap baik karena jadwal jemur. Jadi kita jemur saja di sekitar 15 menit. Setelah itu kita mandikan. Kita mandinya itu mandi ya setelah jemur aja, mandi setelah jemur. Begini ya, kalau untuk burung-burung dengan ini kan setelah dinolkan IF-nya ya, kita itu mau mencari emosi dan juga birahinya dan juga stamina-nya. Di sini yang kita cari itu tiga fase aja, 3 faktor itu aja: stamina, emosi dan juga birahi. Nah seperti itu. Kalau dirasa 3 sudah gacor bagus, birahinya sudah ada, birahinya sudah bagus, ini dirasa birahi sudah bagus, ini dirasa burung gacor-gacor meskipun dia itu masih lirih-lirih. Nah seperti ini misalkan burung itu gacor tapi masih lirih suaranya, cenong belum ngotot, belum pas, berarti itu yang harus dinaikkan itu emosi. Emosi itu yang didapat dari mana? Yang pertama kita naikkan itu pola penjemuran. Yang kedua kita kurangi itu pola pemandian dan juga pola pengembunan itu untuk menaikkan emosi, karena emosi didapat dari suhu tubuh yang tinggi. Makanya burung yang bagus emosinya, burung yang singset, ramping, dia itu pasang badan pas mendengar lawan tapi tidak mengeluarkan bunyi, tidak mengeluarkan isiannya, tidak mengeluarkan materi, itu burung berarti emosi sudah bagus. Cuma yang kurang apa? Di birahi. Kalau untuk cara-cara menaikkan birahi, yang pertama kita itu tambah jadwal pemandian. Jadi kita gubiag aja. Kalau biasanya mandi 1 minggu 2 kali, kita jadi tambahkan saja mandinya jadi 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali, atau bila perlu setiap hari saja, karena ini burungnya juga burung tipe panas. Kita tidak terlalu khawatir turun suhu tubuh ya, apalagi di cuaca yang memang seperti ini. Berbeda halnya kalau burung yang tipe dingin. Hai, apa mending ganteng gitu si sayang, sok jajan. Iya sok, si Leti ulang tahun. Nah ini saya mau masak nanti ini, karena ini saya itu mau masak. Sok nitah lah, nitah masak. Jadi untuk menambah birahi biasanya kita itu menambahkan IF yang banyak mengandung birahi tinggi. IF yang banyak mengandung protein tinggi seperti kroto. Nah itu seperti jangkrik, itu biasanya yang kita tambah-tambah untuk menambahkan birahi ya. Untuk menambah birahi biasanya kita jadwal embun ditambah, jadwal mandi ditambah, dan jadwal jemur dikurangi. Nah itu untuk menambahkan birahi. Dan tambahkan juga IF yang banyak mengandung protein tinggi seperti kroto. Nah seperti itu. Ini kan tipe panas ya yang kita bahas. Kalau tipe dingin banyakin aja jangkriknya. Nah seperti itu Kang. Jadi untuk porsi mandi dan juga porsi jemur itu saya tidak bisa tidak bisa, oh jadwal mandinya harus segini, oh jadwal jemurnya harus segini. Saya tidak bisa karena saya tidak melihat burung punya akang. Cuma akang kan kita tahu, oh burung ini sudah bagus, sudah cinceng, sudah agresif dia itu pas mendengar suara musuh itu dia itu wah langsung cet naik turun tangkringan gitu. Cuma kurang bunyinya no. Berarti itu burung masuk ke indikasi kurang birahi. Dia itu bagus cenong, dia itu ada emosinya, birahinya ada, cuma bunyinya itu pendek. Dia itu bunyinya itu kurang, staminanya kurang. Jadi powernya itu kurang, tenaganya itu kurang, staminanya kurang.
Itu didapatkan dari mana? Dari cara kita pengumbaran. Setelah dinolkan IF-nya, kita wajib mengumbarnya. Minim-minimnya 1 minggu 2 kali. Untuk yang tidak punya umbaran, kita bisa mengantisipasinya dengan cara jemur sauna. Jemur saunanya itu bagaimana? Burung kering, kerodong basah. Itu biasanya yang saya lakukan untuk treatment burung-burung yang memang dia itu kurang staminanya. Itu cuma antisipasi aja. Yang bagusnya itu tetap ada kandang umbaran. Mau yang 3 meter, mau yang 5 meter, itu terserah kalian saja. Nah, itu mungkin Kang yang bisa saya sampaikan buat Akang soal pola penjemuran dan juga pola pemandian. Biasanya pemandian itu untuk menaikkan birahi, kita banyakin mandinya. Sedangkan untuk menaikkan emosi, kita kurangi aja di pemandian. Nah, itu untuk menaikkan birahi kita gubiag aja, kita seringin mandinya. Kalau biasanya mandinya 1 minggu 2 kali, kita tambahin kalau kurang birahinya jadi 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 4 kali. Kalau misalnya burung kita itu kurang emosi, kita kurangi jadwal pemandiannya. Kalau biasanya jadwal pemandiannya 1 minggu 3 kali, kita jadiin 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali. Nah, seperti itu. Itu juga kita imbangi dengan IF. Kalau kurang birahinya, kasih kroto. Kalau biasanya pemberian kroto itu 1 minggu 1 kali, kita nambah aja di 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Untuk burung-burung dengan kategori kurang birahi. Untuk IF-nya tetap aja Kang, kita kasih 3 aja untuk burung-burung yang merah dada. Nah, seperti itu. Mandi, jangan lupa mandinya mandi pagi. Lalu untuk cara penjemurannya, Cenong, bagaimana cara penjemurannya? Kalau burung kurang emosi, kita kencangkan pemandian. Burung kurang emosi itu kencangkan penjemuran. Punten hilap. Untuk burung-burung dengan kategori kurang emosi, kita kencangkan di penjemuran. Tapi untuk burung-burung yang udah bagus emosinya, udah aja penjemuran paling 1 minggu 3 kali saja. Karena emosinya sudah bagus, suhu tubuhnya sudah naik. Kalau burung sudah bagus emosinya, kita kencangkan, tetap kita di durasi segitu, tetap di misalkan 1 minggu 3 kali. Burung sudah bagus emosinya, kita tetepin. Itu biasanya burung akan lari ke over emosi. Karena apa? Suhu tubuh semakin naik. IF juga kita perlu main di sini. Nah, seperti itu biasanya. Cenong sepertinya agak bangga sedikit ya soal burung-burung murai batu. Iya memang. Kalau yang belum mengerti mada atuh Gusti, ya Allah. Dan di sini mah tidak ada yang hebat, tidak ada yang pintar, tidak ada yang pandai, tidak ada master, tidak ada suhu sebenarnya. Semua orang itu hanya belajar. Kalau yang nonton channel saya, merasa penjelasan saya itu kurang begitu pas, silahkan kalian tulis di kolom komentar tanpa menjelek-jelekan apa yang saya katakan, karena itu adalah pengalaman saya. Nah, seperti itu. Kalau pola penjemuran ya, penjemuran untuk burung murai batu tipe panas, boleh-boleh saja kita jemur setiap hari. Kalau burungnya itu masih dirasa kurang emosi. Kalau dirasa burung sudah pas mah emosinya, udah jangan terus-terusan dijemur. Kita jemur paling jemur tipis-tipis aja 1 minggu 3 kali, 1 minggu 2 kali. Karena burung tipe panas itu suhunya itu sudah bagus, sudah ada emosinya, kita tinggal menaikkan sedikit. Makanya burung tipe panas itu kita itu kalau dikasih UH-nya itu jarang, paling 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali. Tapi ada burung murai batu saya itu yang ngotot, enak banget mainnya pas dikasih banyak UH, mainnya cantik. Nah, seperti itu. Lalu ada yang mengatakan sama saya seperti ini, burung itu tidak bisa dipukul rata. Iya, tidak bisa dipukul rata, makanya saya hanya bisa mengarahkan seperti itu saja. Mengarahkan bagaimana cara saya merawat burung murai. Nah, seperti itu. Kalau ada juga kemarin yang bilang, katanya Cek Nong, burung saya itu kan pertama awal-awal bagus tuh, mainnya cantik, dia itu juara terus-terusan. Di umbarnya itu tiap hari itu 100 gebetan, jadi 100 gelombang kanan, 100 gelombang kiri. Nah, setelah 2 bulan maju ke 3 bulan, itu burung jadi kurang bagus, dia jadi ngahuntet, dia jadi pas masuk ke umbaran dia diem, macet bunyi, katanya tadi dia kayak yang lesu. Iya, makanya saya kan bilang kalau udah bagus staminanya, tembakannya udah panjang-panjang, powernya sudah powerful seperti
seperti mobil yang Bandung Cikondang itu ada powerful. Punten. Udah. Pengumbaran kita lakukan 1 minggu 2 kali saja. Jangan terlalu diporsi, jangan terlalu didominasi harus seperti ini kamu teh, jangan. Nanti kamu juga kalau kita pemain lari, kalau kita sudah bagus, stamina-nya udah bagus, udah ketemu, oh kalau mau lari saya harus minum ini dulu. Setelah minum ini dikasih ini, suplemennya seperti ini. Udah, jangan terlalu keras untuk berlatih karena apa? Kita sudah tahu kelemahannya, kelebihannya, kekurangannya sudah tahu di burung yang kita rawat. Makanya bangun chemistry. Apa yang diinginkan burung? Kalau sudah tahu, tidak usah capek. Nanti juga kamu udah jadi juara. Oke, segitu dulu konten dari Jenang Logok untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Karena di sini saya itu hanya mengarahkan saja untuk pola jemurnya, untuk pola pemandiannya seperti yang udah saya katakan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.